mendapatkan tiket masuk surga VIP? Nah, so check this out and don't skip this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat berpuasa untuk seluruh umat muslim. Kembali lagi di Darul Ma'arif Podcast dengan tema kita Ramadan Mania. Mantap. Nah, pada kali ini kita akan membahas sebuah materi yang dimana ini sangat mind blowing, sangat mengejutkan, dan sangat membuat sobat-sobat Darul Ma'arif semua yang ada di rumah itu akan terperangah. Yaitu adalah bagaimana sih cara mendapatkan tiket masuk surga VIP? Nah, supaya lebih lanjut, so check this out and don't skip this video. Oke. Yang pertama, apa sih tiket surga VIP itu? Mendengar kata VIP saja kita sudah mulai merasa wow gitu. Karena VIP ini sangat istimewa, very important people. Ditambah lagi tiket masuk surga ini sangat-sangat istimewa ditambah dengan VIP. Maka apa sih tiket surga VIP itu? Hal ini telah diceritakan 1400 tahun yang lalu oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yaitu ada 3 amalan yang dimana pahalanya tidak akan terputus walaupun seseorang itu telah meninggal. Yaitu yang satu adalah amal jariah, yang kedua ada ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Nah, pertanyaannya adalah banyak dari kita umat muslim yang sangat mengkhawatirkan ketiga amal ini. Yang pertama adalah amal jariah. Banyak dari kita yang merasa bahwa tidak mempunyai cukup harta untuk melakukan sedekah jariah ini. Karena bagi kita sedekah jariah merupakan sedekah yang besar, karena seperti pembangunan masjid, pemerataan jalan, dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan biaya yang tidak kecil. Dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kita kadang merasa insecure atau merasa kurang dalam segi keilmuan, sehingga kita sering menjudge bahwa diri kita ini tidak cukup untuk melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan ilmu kita itu bermanfaat bagi masyarakat. Atau kita memiliki ketakutan untuk menyampaikan ilmu yang telah kita punya ke masyarakat karena khawatir dan takut bahwa ilmu yang kita punya ini belum mumpuni gitu. Nah, tetapi jangan sedih Sobat Darul Ma'arif sekalian, jangan khawatir karena ada satu kesempatan lagi untuk kita dapat mendapatkan tiket masuk surga VIP ini, yaitu dengan doa anak yang soleh. Lantas bagaimana sih caranya mencetak generasi anak-anak yang soleh dan soleha? Nah, pembahasan ini penting banget nih, so important untuk para orang tua yang sedang mendengar podcast pada kesempatan kali ini, karena ini sangat-sangat berpengaruh terhadap masa depan anak-anak kita semua. So, langsung ke pembahasannya. Cara mencetak generasi anak yang soleh dan soleha, yang pertama ya tentunya kita memperhatikan dalam segi pergaulan kan, dan juga pengaruhnya terhadap dunia luar. Di era globalisasi seperti ini, dan juga keilmuan pengetahuan yang tidak terbatas, membuat kita para orang tua merasa sangat kurang untuk mengontrol anak-anak kita. Karena terkadang kita lebih sibuk terhadap kerjanya, kita lebih sibuk mengurus hal lain, sehingga kontrol terhadap anak kurang. Nah, solusi yang terbaik untuk saat ini, di saat modernisasi ini, yaitu adalah memasukkan anak-anak kita ke lembaga pondok pesantren. Loh, kok pondok pesantren? Kenapa tidak lembaga yang lain yang lebih profit atau lebih berpengaruh lainnya? Kenapa harus pondok pesantren? Nah, inilah alasan kenapa kita sebagai orang tua harus mengedepankan lembaga pondok pesantren sebagai media pencetak anak-anak yang bergenerasi soleh dan soleha. Nah, sebelumnya saya akan meluruskan kembali nih ya statement orang-orang yang menganggap bahwa pondok pesantren itu hanya belajar tentang agama. Sebenarnya pondok pesantren merupakan sebuah lingkungan yang mendidik serta mengarahkan setiap santri atau peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan juga kemandiriannya. Jadi pondok pesantren tidak hanya berfokus kepada ilmu agama, tetapi juga hal-hal
yang dapat menunjang seorang peserta didik itu untuk dapat bermanfaat di masyarakat nantinya. Nah, lantas apa sih alasan yang kuat untuk kita para orang tua ini agar bisa menitipkan anak kita di pondok pesantren? Yang pertama, pondok pesantren menjamin orang tua lebih tenang. Karena di pondok pesantren sudah teratur dan tertata sedemikian rupa kegiatan anak-anak kita. Jadi untuk para orang tua nih, untuk for all parents yang ada di rumah sekarang, yang sedang melihat gitu kan, yang sedang mendengar podcast ini gitu kan, merasa khawatir terhadap pergaulan anaknya di luar sana karena melihat media sosial yang saat ini banyak berkembang isu-isu negatif ya kan, bisa menjadi patokan utama menitipkan anaknya ke pondok pesantren. Karena di pondok pesantren orang tua, nah para orang tua ini akan lebih tenang karena di pondok pesantren itu dijamin anak-anaknya akan terkarantina dengan baik. Karena di pondok pesantren lingkungannya sangat-sangat terjaga dari efek negatif di luar sana. Dan yang kedua, pondok pesantren mengajarkan hal-hal yang sangat-sangat memberikan nilai plus terhadap anak, yaitu pembelajaran kitab kuning, tahfiz, dan juga bahasa asing. Nah, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama ada pembelajaran kitab kuning. Kitab kuning atau kitab turos merupakan kitab yang notabene adalah sebuah warisan intelektual dari ulama-ulama zaman dahulu ke generasi-generasi selanjutnya sebagai patok kiblat ilmu pengetahuan yang saat ini kita ketahui. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, ilmu-ilmu agama yang saat ini kita pelajari di sekolah maupun di tempat-tempat majelis-majelis itu kitabnya, kiblatnya ke kitab-kitab kuning atau kitab turos. Dan adapun pengaplikasian dalam kitab kuning ini sangat banyak sekali ragam macamnya. Dari mulai fikih atau tata cara beribadah, tauhid atau ketuhanan, dan juga hal-hal lainnya. Jadi untuk para orang tua nih, jangan khawatir anak kita akan tersesat ke jalan yang salah. Jangan khawatir karena di sini kita dididik untuk mengamalkan dan juga mempelajari dengan sungguh-sungguh kitab turos atau kitab kuning sebagai kiblat utama dari ilmu pengetahuan agama. Dan yang kedua ada pembelajaran tahfiz atau menghafal Al-Quran. Barang siapa yang menghafal Al-Quran, kata Allah akan diberikan mahkota atau diberikan cahaya atas orang tuanya. Jadi untuk orang tua tidak ada kerugian sama sekali untuk menitipkan anaknya ke pondok pesantren, apalagi yang mempelajari tentang tahfizul Quran. Karena hal ini menaikkan derajat orang tua dan menaikkan derajat anak-anak kita semua. Karena barang siapa yang memahami kalam ilahinya dengan benar, maka ia akan memahami seluruh ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Karena kalam ilahi merupakan poros utama dari perputaran ilmu pengetahuan yang dilahirkan ke dunia ini. Dan yang ketiga adalah pembelajaran bahasa asing. Pembelajaran bahasa asing ini meliputi banyak bahasa ya, tidak hanya Inggris dan Arab. Adapun beberapa pondok pesantren yang menerapkan bahasa-bahasa lain selain dari dua bahasa prime tadi, seperti bahasa Jepang, mungkin ada bahasa Turki. Karena di perkembangan zaman yang modernisasinya semakin besar ini, penggunaan bahasa bilingual sangatlah penting untuk kehidupan kita. Karena ada beberapa aplikasi, beberapa sistem yang membutuhkan bahasa-bahasa yang berbeda dari bahasa Indonesia, seperti bahasa Inggris, Belanda, Jepang, Korea, bahkan bahasa Cina. Maka pembelajaran bahasa ini sangat penting sekali untuk dipelajari di masa globalisasi ini. Jadi anak-anak kita tidak akan tertinggal zaman walaupun tinggalnya di pondok pesantren. Karena pondok pesantren sangat memperhatikan output anak-anak kita. Jadi jangan khawatir untuk para orang tua, jangan khawatir untuk anak-anak kita bakal ketinggalan zaman, akan begini, akan begitu. Tidak akan, karena pondok pesantren sangat memperhatikan hal-hal seperti itu. Nah, alasan yang selanjutnya adalah pondok pesantren membangun suasana yang islami. Pondok pesantren seperti yang kita ketahui merupakan sebuah lembaga sebuah lembaga yang dimana sangat memperhatikan adab dan juga akhlak. Adapun
banyak sekali pondok pesantren yang menerapkan secara ketat tata cara berbusana gitu kan, sehingga kita yang mengunjungi pondok pesantren tenang dan tentram hatinya melihat suasana yang begitu indah dan islaminya. Dan anak-anak kita secara tidak langsung akan terbangun secara psikisnya untuk menerapkan kehidupan nilai-nilai islami di dalam kehidupannya. Jadi untuk para orang tua yang khawatir bagaimana tata cara berbusana di pondok pesantren, jangan khawatir karena kami sangat mengkarantina dan sangat menghindarkan anak-anak kita semua dari pengaruh dunia luar yang negatif. Jadi ketika kita melihat media sosial yang dengan pakaian yang istilah notabene-nya, membuka aurat, di pondok pesantren kita sangat menjaga betul untuk tata cara berbusana ini sendiri. Nah, lalu alasan selanjutnya kenapa kita dapat mempercayakan pondok pesantren sebagai media pendidikan pencetak generasi soleh dan soleh adalah karena di pondok pesantren diajarkan dan dibimbing langsung oleh ulama-ulama yang telah terpercaya keilmuan dan kualitas keilmuannya. Jadi untuk para orang tua yang masih ragu untuk menitipkan anaknya di pondok pesantren, sudah tinggalkan semua keraguan dan kekhawatirannya karena di pondok pesantren sudah dipercaya dari mulai pendidik dan juga kurikulumnya sudah teruji kualitasnya. Lalu alasan selanjutnya, pondok pesantren dapat menjauhkan anak-anak kita dari pengaruh globalisasi di luar sana. Seperti kita tahu, para orang tua ya, karena di zaman yang modernisasi ini banyak dari kita yang melihat secara langsung bahwa pergaulan anak-anak muda mulai terkontaminasi dengan budaya barat. Budaya yang dimana itu tidak sesuai dengan kita yang Indonesia yang notabene-nya itu berbudaya timur ya. Yang dimana kita mempunyai syariat-syariat tertentu. Maka dari itu, para orang tua yang khawatir dengan pergaulan anaknya dapat menjadikan pondok pesantren sebagai media untuk penanaman nilai-nilai syariat Islam kepada moral anak. Nah, alasan selanjutnya, kenapa nih pondok pesantren bisa menjadi hal yang dapat dipercaya, tempat yang dapat dipercaya untuk mendidik anak-anak kita? Karena pesantren tidak hanya mendidik secara fisik, tetapi juga mendidik secara mentalitas. Anak-anak kita akan diajarkan bagaimana sih mengembangkan mental mandiri dan kepribadian yang bersosial tinggi sehingga anak-anak kita dapat bermanfaat di masyarakat kelak dan tidak bergantung kepada orang lain. Istilahnya berdiri di atas kaki sendiri dan tidak mengandalkan orang lain. Dan alasan terakhir yang paling utama dari sebuah pondok pesantren adalah karena pondok pesantren berdiri di barisan terdepan sebagai pencetak generasi-generasi unggul, soleh dan soleha. Jadi untuk para orang tua yang masih ragu bagaimana sih caranya kita dapat mencetak anak-anak kita menjadi soleh dan soleha, nah pondok pesantren berdiri di barisan terdepan sebagai media pencetak generasi soleh dan soleha. Jadi itulah beberapa alasan kenapa sih kita lebih mengedepankan lembaga pondok pesantren sebagai pencetak anak soleh dan soleha? Karena kelak nantinya mereka akan menjadi sebuah investasi yang tidak ada habisnya dan mungkin akan menyebabkan kita mendapatkan tiket masuk surga secara VIP. Nah, itulah pembahasan kita pada kali ini. Dan saya Akhi Muhammad Galih Widyadana. Salam Ramadan dan salam podcast Darul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.